Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi cerita, berbagi kisah pengalaman. Itu pengalaman saya 20 tahun yang lalu. Ya, pengalaman saya itu yaitu menonton konser musik Sheila on 7. Dan di konser itu ada 4 orang yang meninggal dunia ya, karena terinjak-injak. Dan saya saat itu hampir saja menjadi salah satu korbannya. Tapi alhamdulillah saya bisa selamat. Dan ya walaupun sebenarnya ini bukan pengalaman yang membanggakan, tidak ya, ini sama sekali tidak membanggakan, tapi ini adalah pelajaran hidup yang akan saya ingat seumur hidup saya. Ini saya akan berbagi ceritanya ya, pengalaman saya waktu itu. Sebenarnya sudah banyak ya memori yang lupa tentang peristiwa kejadian 20 tahun yang lalu itu ya. Nah, tapi saya akan mencoba mengingat-ingat kembali ya serpihan-serpihan ingatan itu dan menuangkannya dalam video ini. Tapi kejadian intinya ya, yaitu pada saat saya benar-benar berada antara hidup dan mati, itu benar-benar tidak bisa saya lupakan sampai sekarang ya. Ya hampir-hampir mirip lah seperti ketika saya melahirkan anak ya. Memori itu tidak mudah untuk dilupakan. Di hari itu ya, tanggal 19 November tahun 2000 ya, saya bersama dengan sepupu-sepupu saya ya, sekerabat-kerabat saya, sepupu yang ya saat itu masih remaja lah. Itu setelah ba'da zuhur ya, kami berangkat bersama-sama naik angkot ya ke Gor Saburai Tanjung Karang. Ya, itu GOR itu gedung olahraga itulah tempat berlangsungnya konser Sheila on 7 ya. Saat itu benar-benar ya, grup band Sheila on 7 itu lagi puncak-puncaknya. Jadi kalau kata sekarang tuh lagi semua lagunya viral semuanya. Benar menjadi idola semua remaja ya. Lagu-lagunya ngehit, banyak yang hafal ya, teman-teman saya tuh banyak sekali yang hafal dengan lagu-lagunya. Begitu juga dengan personilnya, hampir semua personil di grup band Sheila on 7 itu hafal semuanya ya, nama-namanya ya, entah itu apalagi vokalisnya, gitarisnya, bassnya, drummernya, semuanya hafal. Benar-benar saat itu Sheila on 7 berada di puncak-puncaknya ya. Dan saya yang saat itu masih remaja ya, penasaran juga seperti apa sensasinya melihat konsernya secara live ya, ingin melihat sosoknya ya, sosok vokalisnya, ingin mendengarkan lagu-lagunya itu secara live ya. Perjalanan ke Gor Saburai itu dari rumah saya itu 2 kali naik angkot ya. Perjalanan kalau naik angkot itu kan nggak bisa langsung sampai kan, angkot itu harus berhenti jalan cari penumpang ya, mungkin sekitar 45 menit baru sampai ke tujuan ya. 30 menit itu udah paling cepat. Saat itu harga tiket konsernya pun terjangkau, hanya Rp10.000. Kemudian sampai di Gor Saburai ya, tempat berlangsungnya konser, gedung konser itu sekitar pukul kurang lebih 14.00 ya kurang lebih pukul 14 lah ya. Dan itu keadaan sudah mulai ramai, sudah ramai ya, sudah banyak yang lalu lalang, banyak yang sudah menunggu di sekitar pintu masuk ya, rata-rata semuanya remaja. Awal menunggu di sekitaran pintu masuk ya, kita masih santai lah ya, masih ketawa-ketawa, masih santai, masih bercanda-canda. Kemudian setelah 15 menit ya, kami mulai agak-agak cemas lah ya, karena pintu masuk belum dibuka juga ya. Kemudian ya sekitar 14.30 lah pintu masuk sudah mulai dibuka. Ya sudah, saat itu ya kita karena sudah mulai cemas, langsung saja ya menuju pintu masuk, mengantri untuk masuk ke dalam gedung. Yang ternyata sepanjang masuk ke pintu gedung itu sudah berjejalan banyak sekali calon-calon penonton ya, remaja-remaja yang mau nonton itu sudah banyak sekali, sudah berjejalan, sudah baris dengan barisan yang panjang mau masuk ke dalam gedung konser. Pintu masuk GOR itu kan posisinya ada di atas ya, jadi pintu masuk itu seperti naik ke tangga gitu ke atas ya, karena kan penonton itu kan ada di atas. Nah sedangkan panggung itu kan ada di bawah ya, ya biasalah seperti kita menonton pertandingan olahraga kan begitu kan ya, jadi posisi penonton itu kan undak-undakan ya di sekitarnya, nah, kemudian lapangan tempat tampil itu kan di tengah-tengah. Nah seperti itu keadaannya, jadi kita tuh naik ke atas, naik ke atas ya, itu dengan berjejal-jejalan manusia yang banyak ya. Saya tuh sampai ingat, saya tuh nggak melangkahkan kaki, tapi terdorong dari arah belakang ya, saking berjejalannya itu menuju pintu masuk.
Dan saya pun terpisah dari teman-teman saya ya, dan gue nggak bisa mengontrol diri untuk bisa bareng-bareng dengan teman-teman kita, dengan rombongan kita, ya kita terpisah. Ya sudah, ya pikir saja waktu itu mungkin nanti bisa ketemu di dalam lah ya. Dan di saat-saat mengantri masuk ke pintu itu, yang menambah kepanikan itu adalah sudah mulai terdengar suara musik dari dalam gedung. Wah, udah mulai panik ini, waduh ini ketinggalan ini, kita bisa ketinggalan nonton penampilan mereka, udah mulai panik ini. Ada yang udah mulai udah teriak-teriak. Di situ mulailah dorongan lebih kuat lagi ya, karena udah tambah cemas ya. Jadi dorongan tambah kuat lagi dari arah bawah. Ya, bawah juga pengen buru-buru masuk ke dalam gedung. Dan sepertinya saat itu panitia itu sudah tidak bisa mengontrol pengunjung yang masuk ya. Karena seingat saya itu sampai nggak sempat lagi ngasih karcisnya ya, ngasih tiketnya itu ke penjaga, itu udah nggak sempat lagi. Nah begitu saya sudah masuk ke dalam pintu, itu kan posisinya jadi menurun ya, pintu itu kan di atas, itu kan menurun karena posisi penonton itu kan duduknya kan kayak undak-undakan gitu, menurun ke bawah. Itu kan mengelilingi panggung konser yang ada di bawah. Jadi begitu sampai di atas, kita sudah tidak bisa menjaga keseimbangan lagi karena didorong dari bawah. Di situ kita posisinya sudah turunan, semakin lama semakin ambruk, jatuh satu persatu jatuh ya. Udah hampir sampai ke bawah ya, ke bawah tempat duduk-dudukan itu, duduk-duduk nonton itu sudah hampir nyaris sampai di ibaratnya sudah lantai dasar lah ya. Saya udah tidak bisa jaga keseimbangan, saya jatuh, yang di depan saya pun teriak-teriak, jangan didorong. Posisi saya juga bukan sedang mendorong orang juga karena didorong dari belakang. Saya itu kasihan dengan orang yang ada di bawah saya karena terdorong oleh saya, tertimpa oleh badan saya. Ya, saya jatuh dan saya itu pun ada juga yang menimpa badan saya ya. Gitu, saya menimpa badannya orang, kemudian ada orang lagi tertimpa ya yang dari atas saya ya posisinya. Dan saat itu saya hanya bisa menjaga badan saya ya, tubuh saya ini dengan kepalan tangan ya. Saya saya mengepalkan tangan saya, terus saya tekan ke lantai sambil tetap menjaga agar saya tidak semakin ambruk ya, tidak tergencet ya. Itu pertahanan saya yang terakhir. Itu kaki saya sudah tidak bisa digerakkan. Saya hanya bisa untuk bernapas saja ya, karena badan saya topang dengan genggaman tangan saya itu tadi ya, yang saya tekan ke lantai ya, untuk menjaga supaya saya tetap bisa bernafas ya. Sedangkan kaki saya itu sudah tidak bisa digerakkan lagi, sudah tertimpa-timpa juga. Nah, alhamdulillah tidak lama setelah itu ya, saya tidak sampai saya kehabisan nafas, tidak sampai tambah banyak lagi yang menimpa tubuh saya, ada orang yang menarik badan saya dari belakang sini ya. Saya ditarik untuk keluar dari himpitan orang-orang. Setelah menyelamatkan saya, menyelamatkan lagi orang-orang lain, orang-orang yang masih terhimpit seperti itu. Jadi saya nggak sempat melihat siapa yang menolong saya. Kemudian saya keluar dari himpitan, saya sudah berada di lantai dasar ya. Saya menonton ya, agak lumayan jaraknya dekat lah dengan panggung konser. Nah, di situ Duta Sheila on 7 mulai menyanyikan lagu-lagu ya. Lagu-lagunya ya sebagai awal biasanya lagu-lagunya yang semangat ya, yang lagu-lagunya yang nggak sendu. Kemudian ada jeda waktu di situ, vokalisnya Duta Sheila on 7 mengumumkan bahwasanya ada satu orang yang meninggal dunia karena peristiwa ya seperti saya yang rasakan tadi ya. Kita di situ untuk berdoa bersama-sama ya, tapi konser tetap berlangsung ya, tetap berlanjut. Nah, seingat saya saat itu saat menyanyikan lagu Sepia ya, lagu Sepia itu benar-benar lagu yang paling banyak penggemarnya lah lagu itu. Mungkin hampir semua anak-anak muda itu hafal dengan lagu Sepia ya kan. Ya, penonton pun ikut hanyut dengan nyanyian lagu Sepia, semuanya ikut ramai-ramai ikut bernyanyi ya bersama vokalisnya. Nah, setelah lagu itu kemudian konser diambil alih oleh pihak kepolisian ya, kan terjadinya beberapa korban. Mungkin ya, tadi ya kita mendengar baru satu yang meninggal, mungkin masih ada lagi yang lain. Jadi ya konser berhenti, diambil alih oleh pihak kepolisian. Udah, ya itulah kemudian konser dibubarkan oleh polisi. Ya, saat itu saya benar-benar shock banget ya. Saya pulang benar-benar saya itu ngerasa, aduh, saya tadi udah berada dalam antara hidup dan mati. Ini bukan peristiwa yang membanggakan buat saya, enggak. Ini sama sekali tidak membanggakan, tapi ini adalah pelajaran hidup ya. Nah, itulah namanya masa muda ya. Tapi menurut saya ini bukan suatu kebanggaan ya.
khususnya buat saya aja. Ya sampai di rumah saya ya nangis. Situ perasaannya campur aduk antara terharu, sedih, shock, takjub ya. Hampir saja tadi berada di antara hidup dan mati. Bisa selamat dari maut, masih diberi umur. Saya saat itu ya bersyukur banget lah. Bagi keesokan harinya ternyata yang meninggal nggak cuma satu ya. Saat di konser kan Duta Silent Seven memberitahu bahwasanya ada satu orang meninggal, ternyata ada 4 yang meninggal dunia. Ya, sepertilah pengalaman saya saat 20 tahun yang lalu saat nonton konser musik Silent Seven yang saat itu memakan korban jiwa. Oke, terima kasih sudah mau menonton video kami ya. Bila Anda berkenan, saya mohon untuk bisa like, subscribe channel YouTube ini. Oke, terima kasih. Salam sejahtera selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.